Halo semuanya, perkenalkan nama aku Niputu Jani Maharani, NPM 57. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan, tipe, dan merek dari bridge, repeater, dan controller. Pertama, kita akan membahas bridge. Bridge adalah alat yang mampu menghubungkan jaringan komputer LAN yang berbeda. Bridge tercipta ketika dibutuhkan sebuah alat untuk memperluas jaringan Ethernet. Akhirnya dibuatlah bridge untuk menjembatani antar Ethernet agar jaringan dapat lebih besar. Kemudian ada beberapa tipe dari bridge. Bridge dibagi menjadi 3. Yang pertama ada transparent bridge, translational bridge, dan short through bridge. Transparent bridge hanya melakukan fungsi memblokir atau meneruskan data berdasarkan alamat MAC. Perangkat yang terhubung jaringan ini tidak menyadari keberadaan bridge ini. Transparent bridge sejauh ini merupakan tipe bridge yang paling populer. Kemudian ada translational bridge. Translational bridge dapat menghubungkan jaringan yang berbeda secara bersamaan. Contohnya dapat menghubungkan Ethernet ke token ring atau Ethernet ke kabel UTP. Translational bridge dapat menghapus atau menambah informasi dan fields dari frame sesuai kebutuhan. Yang ketiga ada short through bridge. Short through bridge digunakan pada jaringan token ring. Alih-alih bergantung pada alamat MAC, jaringan token ring menggunakan informasi dalam frame token ring untuk menentukan apakah akan meneruskan data atau tidak. Kemudian ada tipe bridge lain. Yang pertama ada local bridge. Local bridge ini menghubungkan jaringan satu dengan yang lain, namun cakupannya masih dalam area lokal. Yang kedua ada remote bridge. Remote bridge ini menghubungkan jaringan LAN atau local area network dengan jaringan komputer lain untuk membuat WAN atau wide area network. Kemudian ada beberapa merek dari bridge yang mungkin dapat kita temui. Yang pertama adalah Landis+gyr Network Bridge, dan ada merek dari D-Link, Wireless, and 300 Bridge. Selanjutnya kita akan membahas tentang controller. Nah, Network Interface Controller atau biasa juga disebut network card, Ethernet card, atau LAN card adalah sebuah alat yang memungkinkan komputer bertukar data dengan jaringan. NIC diciptakan pada tahun 1990-an untuk Ethernet. Awalnya, NIC biasa digunakan sebagai expansion card yang terhubung ke dalam komputer bus. Untuk memasang NIC ke desktop komputer, pengguna diharuskan untuk membuka casing dari komputer tersebut agar bisa terpasang. Seiring berjalannya waktu, NIC berkembang menjadi peripheral bawaan yang telah dipasang di dalam komputer oleh pabriknya langsung. Kemudian, NIC bentuknya berkembang menjadi lebih kecil sehingga dapat digunakan pada komputer yang lebih kecil atau laptop. NIC ini dipasang pada bagian samping atau depan perangkat. Sekarang, dengan semakin maraknya penggunaan jaringan nirkabel, NIC juga berkembang menjadi wireless NIC. NIC dirancang untuk koneksi WiFi dan seringkali memiliki antena untuk memberikan penerimaan nirkabel yang lebih baik untuk komputer. NIC dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada tipe Ethernet NIC, yang kedua ada wireless NIC. Ethernet NIC mengharuskan kita memasang kabel Ethernet ke dalam NIC untuk mentransfer data jaringan dan menyambungkannya ke internet. Sedangkan ujung lain dari kabel ini akan dicolokkan ke modem atau ke router. Sedangkan wireless NIC menggunakan sistem sinyal atau tanpa kabel dalam melakukan proses transfer datanya. Merek NIC ada yang pertama dari TP-Link, Wireless, and PCI Express, dan yang kedua D-Link, Gigabit PCI Card. Selain itu juga ada banyak merek NIC lain. Sekarang kita akan membahas repeater. Apa itu repeater? Repeater adalah sebuah alat yang dapat memperluas jangkauan sinyal dan juga dapat untuk memperkuat sinyal. Awal mulanya, perangkat repeater ini digunakan oleh para tentara pada zaman dahulu untuk keperluan perang. Di sini, para tentara menggunakan perangkat repeater untuk meregenerasi pengiriman pesan melalui telegraf. Kemudian, repeater mulai digunakan untuk bidang komunikasi yang lain, seperti di bidang telekomunikasi telepon dan pengiriman data. Pada masa sekarang ini, sistem perangkat repeater banyak digunakan di telepon seluler tanpa kabel.
Sekarang, repeater juga berkembang menjadi perangkat wireless yang digunakan untuk memperluas jangkauan sinyal WiFi yang lemah dari WiFi utama. Repeater dibedakan menjadi ada tiga tipe repeater. Yang pertama telepon repeater, radio repeater, dan optical communication repeater. Yang pertama telepon repeater digunakan untuk meningkatkan jangkauan sinyal telepon di saluran telepon. Yang kedua ada radio repeater yang digunakan untuk memperluas jangkauan sinyal radio. Yang terakhir ada optical communication repeater yang digunakan untuk meningkatkan jangkauan sinyal dalam kabel serat optik. Merek repeater ada dari Aqua Media Pro, Data Video DV Repeater, ada dari Kextest Wireless Repeater, dan dari Totolink Wireless. Fungsi dari bridge, controller, dan repeater. Yang pertama adalah fungsi dari bridge dan router. Bridge dan router memiliki fungsi yang pertama menghubungkan dua network atau lebih, yang kedua menghubungkan dua LAN dengan NOS yang sama, sedangkan router menghubungkan dua LAN yang mungkin saja menggunakan NOS yang berbeda. Lalu fungsi dari controller. Yang pertama adalah mengatur bagaimana sebuah komputer berkomunikasi dengan komputer lain. Yang kedua adalah membagi informasi ke dalam blok data yang berbentuk paket dan mengirimkannya melalui jaringan. Yang ketiga adalah TCP atau IP, Transfer Control Protocol atau Internet Protocol, adalah sekelompok protokol yang mengatur komunikasi data komputer di internet. Selanjutnya ada repeater. Fungsi dari repeater adalah yang pertama berfungsi menerima sinyal dari kabelan. Yang kedua menguatkan sinyal dan memancarkannya kembali ke kabelan yang lain. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang cara kerja controller, bridge, dan repeater. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang cara kerja dari NIC atau Network Interface Card, ataupun bisa juga disebut Network Interface Controller, di mana cara kerjanya data dipecah yang kemudian menjadi bit, kemudian dikirim melalui jaringan ke komputer lain, yang kemudian dirangkai kembali menjadi data utuh. Setiap NIC memiliki kode unik tersendiri, artinya cuma ada satu yang terdiri dari 12 digit kode yang disebut MAC address. Tujuan adanya MAC address adalah untuk menghindari tabrakan antar data di jaringan. Misal, Node akan mengirimkan sebuah paket data, maka sebelumnya akan melihat apakah jaringan yang akan digunakan untuk mengirim sedang mengirimkan paket data atau tidak. Jika Node melihat jaringan tidak melakukan pengiriman paket data, maka Node akan melakukan pengiriman paket data. Jika ada paket data yang dipancarkan pada saat Node sedang mengirimkan paket data, maka akan terjadi collision atau tabrakan. Dan jika terjadi tersebut, maka Node dan jaringan akan berhenti bersamaan untuk mengirimkan paket data. Setelah berhenti, akan mengirim Node dan jaringan akan menunggu waktu secara acak untuk mengirimkan paket data. Paket data yang mengalami collision ini akan dikirim kembali saat ada kesempatan. Kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara kerja bridge. Sebelumnya kita akan melihat bagaimana sebuah data dikirimkan tanpa menggunakan bridge. Jadi ketika kita ingin mengirim data dari PC1 ke PC8, maka data tersebut akan dikirimkan ke semua PC yang tersedia dalam satu jaringan tersebut. Jadi data tersebut juga akan terkirim ke PC2, PC3, PC4, PC5, PC6, PC7, dan baru PC8. Dengan proses seperti itu, maka akan terjadi network traffic yang sangat tidak efisien. Nah, selanjutnya jika menggunakan bridge akan memetakan alamat PC pada masing-masing segmen. Jika kita akan mengirim data dari PC1 ke PC2,
maka data tersebut akan diterima oleh bridge dari PC1 yang kemudian akan ditentukan segmen tujuan dan sumbernya. Kalau segmennya sama, maka data tersebut akan diteruskan ke alamat tujuan, sedangkan jika segmennya tidak sama, maka akan langsung ditolak oleh bridge. Jadi ketika kita mengirimkan data ke PC1, maka data tersebut tidak akan bisa diteruskan ke PC-PC yang berada di segmen 2, hanya akan diteruskan ke PC-PC yang berada di segmen 1, yaitu PC2, PC3, dan PC4. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang bagaimana cara kerja dari sebuah repeater. Repeater sendiri berfungsi untuk menyebarluaskan jangkauan dari sebuah jaringan. Hal ini dapat dijalankan dengan cara menerima sinyal data dan kemudian dipancarkan kembali. Sebelum dipancarkan kembali, sinyal itu sudah masuk ke repeater yang dikuatkan terlebih dahulu dengan kedua komponen dasarnya yang bertugas untuk menerima data sinyal dari transmitter dan yang kedua memancarkan kembali data sinyal itu. Jadi ketika repeater menerima sebuah data sinyal dari transmitter, repeater akan mengubah frekuensi dan menjadikannya bisa memancarkan sinyal agar lebih kuat lagi dan akan mempunyai cakupan yang lebih luas. Proses seperti itu, repeater mempunyai dua sistem yang sering dipakai, yaitu sistem repeater dalam jaringan dinamakan dengan analog repeater dan digital repeater. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Nurjariani, NPM 190820100012. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dan harga dari controller, Brightke, dan repeater. Controller dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada network interface physical. Network interface physical adalah sebuah network yang berbentuk kartu dan ditancapkan pada slot di dalam motherboard. Yang kedua ada network interface logical. Network interface logical adalah sebuah software atau program yang dibuat untuk mendefinisikan dirinya seolah-olah menjadi sebuah network interface card. Harga untuk sebuah controller adalah 84.000. Brightke dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama, local Brightke. Local Brightke adalah sebuah Brightke yang menghubungkan satu jaringan dengan jaringan yang lain, yang lingkupnya masih lokal. Yang kedua ada remote Brightke. Remote Brightke adalah sebuah Brightke yang menghubungkan LAN satu dengan LAN yang lain. Yang ketiga ada wireless Brightke. Wireless Brightke adalah sebuah Brightke yang menghubungkan jaringan LAN kabel dengan LAN nirkabel. Harga untuk sebuah Brightke adalah 150.000. Repeater dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama ada telepon repeater. Telepon repeater adalah penguat sinyal dalam saluran telepon. Yang kedua ada optical communication repeater. Optical communication repeater adalah rangkaian optoelektronik yang memperkuat berkas cahaya dalam kabel serat optik. Yang ketiga ada radio repeater. Radio repeater adalah penerima dan pemancar radio yang mentransmisikan kembali sinyal radio. Harga untuk sebuah repeater adalah 140.000.